Hai guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas lagi handphone flagship yang menarik. Dimana yang pengen gue bahas ini adalah HP daily driver gue yang udah gue pakai selama kurang lebih 1 bulanan terakhir. Which is kalau misalnya teman-teman itu follow Instagram gue, harusnya teman-teman tuh tahu ya kalau gue itu lagi pakai Samsung Galaxy S22 Ultra sebagai daily driver sehari-hari gue. Nah, ini adalah HP utama gue yang udah gue pakai selama kurang lebih 1 bulan terakhir gantiin Samsung Galaxy S22. Dan alasan kenapa gue pengen bahas HP ini sebenarnya cukup simpel ya. Karena harga secondnya tuh menurut gue udah menarik banget. Dan mungkin HP ini bisa kalian pertimbangin nih sebagai HP yang pengen kalian beli di paruh kedua tahun 2022 ini. So, di video kali ini gue bakal bahas lengkap mengenai experience gue sepanjang pakai si Samsung Galaxy S22 Ultra ini. So, bakal penasaran sama reviewnya tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja check this out. Alright, first of all mungkin gue bakal ceritain dulu nih impresi gue tentang desainnya si Samsung Galaxy S22 Ultra ini. Nah, kan kemarin tuh gue sempat pakai Samsung Galaxy S22 versi reguler ya. Saat gue pindah ke Samsung Galaxy S22 Ultra, gue ngerasa desain dari HP ini tuh kayak datang dari seri yang berbeda gitu. Karena desain HP ini tuh menurut gue cenderung lebih mirip sama Samsung Galaxy Note series. Dan bisa dibilang kalau kata reviewer-reviewer lain, HP ini tuh adalah Samsung Galaxy Note series yang ngejelma jadi Samsung Galaxy S series. Gue setuju sama statement itu karena desainnya itu emang beneran mirip sama Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Cuman di sini tuh Samsung Galaxy S22 Ultra ini tuh pakai desain yang lebih fresh nih. Kameranya ini tuh udah kayak boba-boba gini. Tapi sebenarnya menurut gue di sisi lain desain kayak gini tuh kayak ngasih karakter yang gagah dan juga maco banget. HP ini mungkin kalau secara desainnya mungkin bakal cocok untuk para eksekutif karena desainnya itu kelihatan mewah banget. Dan tentunya upgrade yang nggak pernah ada di Samsung Galaxy S series sebelumnya yaitu adalah keberadaan S Pen di Samsung Galaxy S series. Emang sih di Samsung Galaxy S21 Ultra HP itu tuh udah support sama S Pen. Tapi di Samsung Galaxy S22 Ultra kita itu tuh udah bisa masukin S Pen-nya ke dalam body HP-nya secara langsung nih. Jadinya ini tuh udah persis kayak Samsung Galaxy Note series. Dan ini tuh masuk akal kenapa Samsung itu ngilangin Samsung Galaxy Note series dan dipindahin ke Samsung Galaxy S series. Balik lagi ke HP-nya, HP ini tuh secara materialnya juga udah premium banget. Dimana HP itu menggunakan jenis kaca terbaik dari industri smartphone saat ini yaitu Gorilla Glass Victus Plus. Di bagian frame-nya sendiri HP ini tuh pakai armor aluminium. Sehingga tentu aja kalau seandainya kita itu ngomongin soal build quality, mungkin ini tuh nggak perlu dipertanyain lagi ya. Pastinya HP ini tuh udah berasa super solid. Nah, lanjut ke bagian depannya, di sini Samsung Galaxy S22 Ultra juga pakai layar melengkung sama kayak Samsung Galaxy Note series. Dimana kalau misalnya teman-teman lihat sisi lengkungannya, HP ini tuh lengkungannya kelihatan ekstrim ya. Sehingga kalau misalnya teman-teman cari anti gores, ini tuh mungkin agak sedikit susah. Tapi kalau ngomongin soal spek layar sendiri, HP ini tuh menurut gua tentu aja udah top notch banget. Dimana untuk spek layarnya, HP ini tuh pakai layar berukuran 6,8 inch Dynamic AMOLED 2X. Yang dimana tuh resolusinya sendiri HP ini tuh udah 2K dan juga udah pakai LTPO AMOLED. Kalau kita ngomongin soal kualitas layar sendiri, sebenarnya tuh menurut gua nggak gitu perlu banget. Karena harusnya di sini teman-teman udah bisa nebak nih, kalau kualitas layar dari Samsung Galaxy S22 Ultra itu tuh bakal kelihatan bagus dan juga jadi salah satu yang terbaik. Layarnya ini tuh pastinya udah kelihatan tajam banget dan juga punya warna yang super vivid. Dan speakernya pun juga udah pakai stereo, yang menurut gua kualitasnya pun juga udah cakep banget. Di sini kalau misalnya teman-teman pengen pakai HP ini untuk kebutuhan streaming film di YouTube atau Disney Hotstar atau even Netflix, menurut gua pakai Samsung Galaxy S22 Ultra ini tuh adalah pilihan yang tepat sih. Karena menurut gua dari segi layar dan juga audio, Samsung Galaxy S22 Ultra ini tuh bisa dibilang jadi salah satu yang terbaik yang ada di industri smartphone untuk saat ini. Nah, lanjut sektor berikutnya yaitu ngebahas soal sektor performanya. Untuk sektor dapur pacunya sendiri, Samsung Galaxy S22 Ultra yang ada di Indonesia ini tuh pakai Snapdragon 8 Gen 1. Tapi sayangnya untuk yang gue pegang kali ini adalah unit yang varian RAM 8GB dan juga storage 128GB. Tentu aja kalau misalnya teman-teman itu pengen beli, gue lebih saranin kalian buat beli yang 256GB aja. Karena di sini tuh harganya bisa dibilang nggak beda jauh nih sama yang varian 8/128GB. Tapi kalau kita ngomongin soal experience, HP itu jadi salah satu yang terbaik yang pernah gue pakai. Dimana selama sebulanan terakhir gue udah mulai coba nih beberapa ekosistemnya Samsung dan gue jujur ngerasa nyaman banget.
Salah satunya gue coba pairing Samsung Galaxy Watch 5 gue sama Samsung Galaxy S22 Ultra ini. Dan so far gue ngerasa ini tuh berasa seamless banget. Di sini gue bisa ngecek berbagai indikator kesehatan gue seperti blood pressure dan juga blood oxygen. Dan experience kecil ini tuh menurut gue bikin gue semakin tertarik nih buat nyobain ekosistem Samsung lainnya seperti TWS ataupun dengan tabletnya Samsung. Jadinya mungkin kalau saya teman-teman setuju, gue bakal bikinin videonya gimana rasanya pakai ekosistem Samsung. So buat kalian yang pengen mungkin bisa tulis ya di kolom komentar kalau seandainya kalian setuju sama video tersebut. Nah, balik lagi ke topik, HP ini tuh pakai One UI 4.1 berbasis Android 12. Dimana untuk user experience-nya menurut gua nggak perlu diraguin lagi lah. One UI itu tuh tentunya pasti bakal manjain user yang pakai HP dari Samsung. Di sini menurut gua S Pen-nya juga ngebantu banget untuk pemakaian gua sehari-hari. Dimana salah satu fitur yang sering gua pakai yaitu fitur Smart Select. Which is fitur ini tuh ngebantu banget nih buat gua, terutama kalau seandainya gua itu pengen nge-copy tulisan dari sebuah gambar. Sebenarnya nggak cuman untuk Smart Select aja, tapi teman-teman juga bisa pakai S Pen ini tuh untuk kegunaan lain. Sehingga menurut gua pakai Samsung Galaxy S22 Ultra sebagai daily driver tuh bukan pilihan yang salah nih. Karena bisa dibilang Samsung Galaxy S22 Ultra ini tuh adalah the ultimate flagship. Nah, kalau barusan gue itu ngomongin soal experience gue pakai HP ini sehari-hari, lalu kalau saya dipakai untuk kebutuhan gaming, kira-kira gimana nih untuk performa si HP ini? Nah, di situ untuk gaming gue udah coba dengan beberapa game andalan gue yang sekarang ini lagi sering gue mainin. Dimana untuk Samsung Galaxy S22 Ultra ini tuh udah gue coba dengan 2 game nih, yaitu COD Mobile dan juga Genshin Impact. Untuk COD Mobile, HP ini bisa dimainin di grafik mentok rata kanan. Dan so far sepanjang gue pakai HP ini gue cukup suka ya sama experience layarnya yang berasa responsif dan juga nggak ada touch delay. Untuk frame rate-nya pun menurut gue juga cukup stabil. Cuma kalau seandainya teman-teman pengen pakai HP ini buat main Genshin Impact, gue saranin teman-teman buat pakai third party fan cooler nih, karena menurut gue Snapdragon 8 Gen 1 yang ada di HP ini tuh lumayan panas. Nah, sebagai catatan juga kalau seandainya teman-teman pengen pakai HP ini untuk gaming, gue saranin kalian buat install Game Booster Plus yang ada di Game Plugins. Dimana dengan aplikasi ini tuh teman-teman bisa ngatur sendiri nih performa yang pengen dikeluarin sama Samsung Galaxy S22 Ultra ini. Dengan fitur ini teman-teman tuh bisa ngaktifin performa maksimal dari HP ini. Cuman untuk konsekuensinya HP ini tuh bakal lumayan cepet panas nih, sehingga fan cooler ini tuh bakal dibutuhin banget. Nah, lanjut sektor berikutnya yaitu ngebahas sektor baterainya. Untuk baterainya sendiri, Samsung Galaxy S22 Ultra tuh dibekali dengan baterai berukuran 5000 mAh. Cuman sayangnya gue agak kecewa nih sama performa baterainya karena HP itu menurut gue nggak bisa dipakai untuk 1 harian penuh. Dalam 1 hari gue itu butuh sampai 2 kali ngecas si Samsung Galaxy S22 Ultra ini. Karena sepanjang gue pakai HP ini, HP itu bisa dibilang jarang banget nih bisa bertahan 1 harian penuh tanpa perlu ngecas. Di sini untuk watt SOT-nya sendiri cuma bisa mentok di angka 5 jam aja. Which is ini tuh menurut gua kurang gitu bagus nih, mengingat ukuran baterai HP ini tuh udah menyentuh 5000 mAh. Cuman untungnya HP itu udah support pengecasan sampai 45 watt. Cuman balik lagi nih, HP ini tuh sekarang udah nggak dibekali dengan charger dan teman-teman tuh wajib banget untuk beli chargernya masing-masing. Nah, lanjut sektor berikutnya yang gue suka dari HP ini yaitu dari sektor kameranya. Untuk setup kamera sendiri, kalau saya teman-teman lihat mungkin bakal mikir ya, kalau HP itu dilengkapi dengan setup 5 buah kamera belakang. Well, sebenarnya HP itu cuma dilengkapi dengan 4 buah kamera belakang aja. Tapi di sini tuh untuk kameranya bisa dibilang semuanya itu adalah kamera yang benar-benar kepake nih. Karena HP itu dibekali dengan kamera utama 108 megapiksel. Dan untuk kamera-kamera lainnya, HP itu juga dilengkapi dengan kamera telefoto serta periskop 10 megapiksel. Dan satu lagi yaitu kamera ultrawide sebesar 12 megapiksel. Untuk kamera depannya sendiri, HP itu memiliki kamera depan sebesar 40 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya tentu aja Samsung Galaxy S22 Ultra ini tuh nggak perlu diraguin lagi lah. Hasil fotonya tuh pastinya udah flagship grade banget. Hasil fotonya so far gue suka banget karena HP itu bisa dibilang punya hasil foto yang ready to use. Dimana dari segi warna HP itu udah kelihatan lumayan gonjreng nih. Dan juga detailnya pun menurut gue juga udah cakep banget. Cuman emang menurut gue dari dynamic range-nya HP itu kurang gitu cakep. Tapi overall gue ngerasa hasil fotonya tuh udah oke banget lah. Baik dari kamera ultra wide, wide telefoto, ataupun even periskopnya.
Lalu untuk foto low light, hasil fotonya juga menurut gua udah impresif banget. Karena yang gue suka dari hasil foto low light HP-HP-nya Samsung ini tuh hasilnya selalu balance nih dari segi exposure dan juga detailnya. Di sini kalau saya teman-teman lihat itu hasil fotonya tuh tetap tajam tanpa ada efek yang lebay. Dan dari segi noise-nya pun HP ini juga cukup minim nih. Jadinya baik siang ataupun malam, menurut gua Samsung Galaxy S22 Ultra tuh bisa banget nih buat kalian andelin untuk kebutuhan fotografi. Lalu lanjut ke sektor videografinya. Sebenarnya untuk sektor videografinya sendiri, Samsung Galaxy S22 Ultra ini tuh udah support nih perekaman tertinggi di 8K 24fps. Cuman sebenarnya gue lebih saranin kalian buat pakai resolusi 4K 60fps aja. Karena dengan resolusi tersebut kalian tuh tetap bisa dapetin detail yang tajam dengan FPS yang jauh lebih smooth dan juga hasil yang stabil banget. Selain itu, menurut gue Samsung Galaxy S22 Ultra ini tuh juga udah cukup oke kalau misalnya dipakai untuk rekam di malam hari. Meskipun emang kalau saya teman-teman pakai HP ini tuh untuk rekam di malam hari, HP itu bakal ada jitternya nih, yang dimana ini tuh menurut gua agak sedikit ngeganggu. Nah, lanjut ke hasil foto kamera depan dari Samsung Galaxy S22 Ultra. So far sih menurut gua hasil foto kamera depannya ini tuh kelihatan cakep ya, karena hasilnya ini tuh punya angle yang lumayan lebar. Dan di sisi lain untuk mode portretnya pun HP ini juga udah cakep nih. Jadinya menurut gua untuk foto selfie, HP itu tentu aja pasti bakal kepake banget. Ditambah lagi untuk sektor videografi di kamera depannya juga udah support sampai 4K 60fps. Ya untuk hasilnya di sini tuh udah gua rekam dan teman-teman langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi nyobain perekaman kamera depannya Samsung Galaxy S22 Ultra. Dan ini gue pakai resolusi tertingginya ya, yaitu di perekaman 4K 60fps. Kira-kira kayak gini hasilnya. So far sih kalau menurut gue ini tuh udah stabil banget. Tapi kira-kira menurut kalian gimana nih? Hasilnya bagus apa enggak? Sama audionya juga bisa dikira-kira ya, hasilnya kayak gini. Dan gitu aja sih. Thank you. Nah, lanjut satu terakhir yaitu ngebahas mengenai harga dan juga kesimpulannya. Saat HP ini dirilis untuk yang varian 8/128GB dibanderol dengan harga sekitar 17 juta. Namun sekarang kalau saya teman-teman cari HP ini dalam kondisi second, HP itu dibanderol dengan harga 13 juta lebih sampai 14 juta. Tentu aja semuanya itu tergantung dari kondisi dan juga garansi HP yang kalian beli. Tapi kalau saya teman-teman pengen beli HP ini, linknya tuh udah gua taruh nih di kolom deskripsi. Nah, untuk kesimpulannya sendiri menurut gua HP ini tuh worth it banget kalau seandainya kalian pengen beli di paruh kedua tahun 2022 ini. Karena dari segala spek yang ditawarin menurut gua itu tuh cuma spek aja. Karena enaknya experience di HP ini tuh nggak gua temuin di HP lain. Sehingga HP itu bisa gua rekomendasiin banget nih buat teman-teman beli di paruh kedua tahun 2022 ini. So, buat kalian yang belum subscribe channel ini bisa langsung aja hit subscribe button dan juga jangan lupa untuk like video ini. Dan palingan gitu dulu aja nih. Gua pamit dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.